Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Karolin dengan NPM 22711069 dari kelas SI 22. Di sini saya akan menjelaskan fitur dan komponen dalam data warehouse. Yang pertama, data warehouse adalah sebuah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan bisnis. Dibandingkan dengan basis data operasional, data dari berbagai sumber dan dirancang untuk query dan analisis yang kompleks. Berikut adalah fitur dan komponen penting dari data warehouse. Yang pertama, fitur data warehouse. Yang pertama itu ada integrasi data. Salah satu keunggulan utama dari data warehouse adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan format menjadi satu kumpulan data yang koheren. Ini memastikan bahwa seluruh organisasi memiliki akses ke versi data yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu orientasi objek. Data warehouse dirancang berdasarkan subjek bisnis, bukan proses operasional. Ini berarti data diorganisir berdasarkan topik bisnis tertentu, seperti produk, pelanggan, transaksi yang memudahkan analisis mendalam dan pemahaman tentang area bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu orientasi waktu. Kemampuan untuk menyimpan dan mempertahankan sejarah data adalah fitur kritis dari data warehouse. Dengan menyediakan akses ke data historis, perusahaan dapat menganalisis tren, pola, dan perubahan seiring waktu, yang sangat penting untuk perencanaan strategis dan analisis prediktif. Yang keempat yaitu non-volatile. Karakteristik non-volatile dari data warehouse memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalamnya tidak berubah atau dihapus. Hal ini sangat berbeda dengan basis data operasional yang mungkin terus-menerus mengalami perubahan. Non-volatile memastikan bahwa data historis itu tetap konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis jangka panjang. Yang kelima yaitu dukungan untuk query kompleks. Dengan struktur dan optimasi yang sesuai, data warehouse dapat mengeksekusi query yang kompleks dengan efisiensi tinggi. Ini mencakup operasi agresi, join data, filter, dan transformasi lainnya yang memungkinkan analisis data mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis. Yang keenam yaitu skema bintang dan skema salju. Arsitektur data warehouse seringkali didasarkan pada skema bintang atau skema salju. Skema bintang memiliki tabel fakta di tengah yang terhubung ke tabel dimensi. Sementara skema salju memecah tabel dimensi menjadi subdimensi, memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi query yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu komponen data warehouse. Yang pertama ada sumber data atau data source. Data warehouse memperoleh data dari berbagai sumber termasuk sistem transaksional, data eksternal, sensor, media sosial, dan banyak lagi. Sumber data ini memungkinkan memiliki format dan struktur yang berbeda, dan tugas data warehouse adalah mengintegrasikan semua. Yang kedua ada ekstraktor. Ekstraktor bertanggung jawab atas pengambilan data dari sumber asli dan mengkonversinya ke format yang dapat dimuat ke dalam data warehouse. Ini melibatkan transformasi, pembersihan, dan pembersihan data awal. Yang ketiga ada data staging area. Sebelum data dimuat ke dalam data warehouse utama, ia melewati area staging. Di sini data warehouse dapat diproses lebih lanjut seperti transformasi, pembersihan, dan validasi sebelum dianggap siap untuk analisis. Yang keempat ada data warehouse database. Ini adalah komponen inti dari sistem di mana data yang telah diolah dan disiapkan disimpan. Database ini dirancang untuk mendukung query analitik dan pelaporan. Yang kelima yaitu data mart. Untuk organisasi yang lebih besar, data warehouse dapat dibagi menjadi beberapa data mart yang lebih kecil, masing-masing fokus pada area bisnis atau departemen tertentu. Ini memfasilitasi akses data yang lebih cepat dan relevan untuk penggunaan di tingkat departemen. Yang keenam yaitu tools analisis dan pelaporan. Alat-alat ini memungkinkan pengguna akhir seperti analisis bisnis dan pemimpin departemen untuk mengakses data
menjalankan query, dan membuat laporan dan dashboard yang memvisualisasikan informasi secara efektif. Yang ketujuh yaitu metadata repository. Metadata adalah informasi tentang data seperti definisi, skema, deskripsi atribut, dan informasi lainnya yang mendeskripsikan struktur dan konten data. Yang ke-8 yaitu Sistem Manajemen Data Warehouse atau DWMS. DWMS mengatur operasi sehari-hari dari data warehouse, termasuk proses ETL, manajemen query, keamanan, pemulihan bencana, dan optimasi kerja. Ini adalah komponen integral yang memastikan operasi yang lancar dan efisien dari data warehouse. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.